Nah, bisa juga Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Itu doa ketika kita naik di atas kendaraan. Kemudian kita naik di atas kendaraan, kemudian jalan itu mobil dan jalan itu kereta. Kita baca apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau jalanan gini belok-belok, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Kalau dia turun-turun, hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah. Kalau dia menanjak, tumpui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanpa tak tumpu otoy, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semua ada zikirnya. Semua ada zikirnya. Jadi jangan khawatir. Nabi sudah ajarkan zikirnya, hadirin yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan, berbanyak kita berzikir kepada Allah, berbanyak bersalawat, berbanyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir, maka mereka adalah orang yang diperbandingkan antara dapat pahala dengan tidaknya. Sehingga orang yang berzikir itu setiap perilaku yang dia lakukan dapat pahala. Kalau tidak berzikir tidak dapat pahala. Contoh, apabila kita hendak tidur, kita mulai dengan berwudu. Sesudah kita berwudu, baca doa. Baca qul huwallahu 3 kali, baca qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, baca qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Sekurang-kurangnya itu, kemudian kita membaca doa sebelum tidur. Apa itu? Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Kemudian kita tidur. Kalau kita tidur pada saat itu kita BPK loh. Kalau kita bersuci kemudian kita berzikir sebelum tidur, itu BPK lota semua jadi pahala. Jadi posileterek BPK lota, si iterek pahala di golongan. Tapi kalau tidak berzikir, mata rubawa bina uang alena, makin rupada wajah. Itu tidak dapat pahala. Yang PP yerona maka mau bawa ngampang kalungnya nataro. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita berzikir kita dapat pahala. Tapi kalau tiada zikir, tiada amal, maka kita tidak dapat pahala. Makanya Rasulullah anjurkan kita berzikir, fazkurullaha fi kulli makan. Berzikir di mana-mana tempat kita berada. Itu. Kemudian yang keempat, kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia sampai akhirat. Nabi SAW katakan, kunci yang terakhir yaitu wala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap dirimu lebih mulia daripada orang lain. Jangan menganggap dirimu lebih suci daripada orang lain. Jangan menganggap dirimu lebih baik daripada orang lain. Contoh, kita lihat orang tidak pernah pergi masjid. Apa itu tidak pernah pergi masjid? Biar pintu masjid juga tidak tahu. Berarti kita sudah termasuk orang yang menganggap diri kita lebih mulia daripada orang itu. Tidak boleh. Rasulullah melarang. Karena kenapa? Di dalam hadis yang keempat yang terdapat di dalam kitab Imam Nawawi, hadis Arba'in Imam Nawawi, di situ ada satu hadis keempat. Rasulullah katakan, siapa manusia yang dikehendaki oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, maka walaupun perjalanan hidupnya penuh dengan amal-amal neraka, dia berbuat jahat, berbuat maksiat, minuman keras, main judi, mapahin temanu, pokoknya semua perbuatan maksiat dia kerja. Tapi karena Allah pastikan dia masuk dalam surga, maka akhir hayatnya Allah akan memanggil dia dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Tapi siapa yang Allah kehendaki masuk neraka, walaupun perjalanan hidupnya semua penuh dengan amal soleh, salat, ibadah, sedekah, salat, ibadah, sedekah, salat, ibadah, haji, umrah, semua perjalanan hidupnya adalah ibadah. Tapi karena Allah pastikan dia masuk neraka, maka perjalanan hidupnya penuh dengan ibadah. Tapi akhir hayatnya Allah akan panggil dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak baik. Tidak ada yang tahu hadirin yang mulia. Mungkin hari ini kita ahli ibadah, tapi belum tentu besok kita masih ahli ibadah. Hari ini kita masih bisa tertawa karena kenapa? Ustadz apa dijawab. Ditambah kita juga tidak ada sakit-sakit. Besok tiba-tiba kena sakit gigi. Ditambah istrinya marah-marah. Tidak sama itu perasaan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Keadaan kita tidak ada yang tahu bagaimana besok.
Sebagaimana dalam satu riwayat, kita tutup dengan satu riwayat. Ada seorang tukang muazzin. Tahu tukang muazzin? Apa itu tukang muazzin, Pak? Tukang azan, Pak Bang. Pak Bang. Yaro tikurek masih gede. Yaro ya muazzin. Jadi ini muazzin, dia kurang lebih 30 tahun menjadi tukang muazzin di masjid. Pada saat itu, setiap waktu duhur dia yang azan, waktu subuh dia yang azan, waktu asar dia yang azan, waktu maghrib dia yang azan. Lebih 30 tahun menjadi tukang muazzin di masjid. Tapi suatu ketika ini Pak Bang ini, orang tukang muazzin ini datang ke masjid untuk azan. Kebetulan itu masjid, di tetangga masjid ada rumah orang Nasrani, rumah bukan orang Islam. Rumah bukan orang Islam ini berlantai 2. Di lantai 2 ada kamar anaknya ini orang Nasrani, cewek cantik sekali. Dan ini anak muda ini, ketika dia mau azan, dia naik di lantai 2 masjid. Karena kalau orang mau azan dulu tidak ada begini, tidak ada mic. Kalau mau azan naik di atas. Ini anak muda, ketika dia mau azan naik di atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesudah dia azan, tengok ke kiri, nampak ada cewek cantik. Akhirnya muncul di hatinya, cantiknya ini cewek. Tak lama kemudian pulang ke rumah, masuk waktu asar, dia pergi ke masjid lagi, naik di atas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesudah dia azan, la ilaha illallah. Selesai dia azan, tengok lagi ke kiri. Cantik sekali ini tetangga masjid. Lama-lama datang lagi azan, dia tengok lagi itu. Datang lagi azan, dia tengok lagi itu. Tak lama kemudian muncul di hatinya rasa cinta yang tak terbendung lagi. Muncul di hatinya, cantiknya ini perempuan. Akhirnya tak lama kemudian, ini anak muda hadirin yang dimuliakan Allah, dia berniat untuk menikahi ini tetangga masjid. Akhirnya lama-lama dia datang ke rumah tetangga masjid ini. Kemudian dia ketuk-ketuk pintunya. Assalamualaikum. 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 Tidak ada yang menjawab. Kenapa? Karena orang Nasrani, bukan Islam. Bukan Islam ya. Ini tetangganya rumah bukan Islam. Jadi dia ketuk-ketuk. Assalamualaikum. Tidak ada yang menjawab. Langsung dibuka pintu. Ada apa anak muda? Kamu datang di rumah saya. Ini anak muda mengatakan, wahai Tuan, saya datang ke rumah Tuan, tujuan saya untuk melamar anak Tuan karena saya suka sekali anak Tuan. Apa yang dikatakan ini tuan rumah? Kalau kamu suka anakku, boleh, tidak ada masalah. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Tuan? Akan saya lakukan. Akhirnya ini tuan rumah mengatakan, syaratnya kalau kamu mau nikahi anakku, pertama, berhenti kau teriak-teriak di masjid, mengganggu saya. Ini yang pertama. Berhenti menjadi tukang azan, tukang muazzin. Yang kedua, kamu keluar daripada agama Islam dan kamu masuk di dalam agamaku. Ini anak muda candunu. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya, dia berpikir. Apa yang dia pikirkan? 2 dalam pikirannya. Pertama, cantiknya tetangga masjid. Yang kedua, saya keluar Islam. Jadi ini 2 di hatinya. Dia pergi azan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang muncul di hatinya bukan lagi arti daripada Allahu Akbar, tapi yang ada di hatinya, cantik sekali di tetangga masjid, tapi sayang saya harus keluar Islam. Keluar Islam dapat cewek cantik. Keluar Islam dapat cewek cantik. Keluar Islam dapat cewek cantik. Sementara sholat begitu pun pikirannya, cewek cantik keluar Islam, cewek cantik keluar Islam. Pulang ke rumah itu juga pikirannya, mau tidur itu yang dipikir, bagaimana ini cewek cantik keluar Islam, cewek cantik keluar Islam. Jadi yang ada di otaknya cuma 2, dapat cewek cantik atau saya keluar Islam. Ini masalahnya. Akhirnya tak lama kemudian ini anak muda datang azan duhur, karena masuk lagi waktu duhur. Dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah dia azan, hadirin yang dimuliakan Allah, muncul perasaan ini anak muda bahwa dia
berdoa kepada Allah setelah dia azan. La ilaha illallah. Sudah dia azan. Apa doanya? Bukan lagi membaca doa ba'da azan. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Bukan lagi itu dibaca. Apa yang dia baca? Ya Allah, 30 tahun lebih saya menyembah kepadamu. Ya Allah, sudah lebih 30 tahun saya bersujud kepadamu. Ya Allah, sudah lebih 30 tahun saya memanggil orang untuk bersalat, menyembah, bersujud kepadamu. Maka izinkan saya 1 hari saja keluar daripada Islam, kemudian saya akan menikahi tetangga masjid. Sesudah saya nikahi, saya akan masuk Islam kembali. Tidak lama sesudah diucapkan itu, ini anak muda langsung tergelesek kakinya, jatuh, meninggal dunia, seluruh amalnya habis. Tidak ada yang diterima selama 30 tahun menjadi bukan masalah. Kenapa? Mati dalam keadaan kafir. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi tidak ada yang menjamin kita ini ahli ibadah mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya tidak boleh kita merasa, oh saya ini ahli ibadah. Kenapa? Karena kalau Allah ingin memasukkan kita di dalam neraka, walaupun kita ahli ibadah, Allah panggil kita dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan syirik, dalam keadaan keluar dari Islam dengan bermacam-macam cara. Tapi kalau Allah pastikan kita masuk surga, walaupun perjalanan hidup kita penuh maksiat, tapi di akhir hayatnya dia menangis mengingat seluruh dosa-dosanya, hingga seluruh dosanya diampuni oleh Allah, dia mati dalam keadaan baik, maka dipastikan masuk di dalam surga. Makanya wala tuzakku anfusakum, jangan menganggap diri kita lebih mulia daripada orang lain. Mungkin inilah yang diambil sebagai pengisi waktu, karena agak panjang kita punya ceramah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Saya 10 Ramadan tiba di Tawau ini, keliling-keliling daripada Masjid Meli, Indra Sabah, Balon, Kukusan, Pasir Putih, dan malam ini saya ada di masjid kita ini. Kebetulan saya dari Sulawesi Selatan, tentu kita sudah tahu semua. Nah, nama disebut oleh panitia kita Asmar Lambo. Asmar Lambo itu kalau ada lambonya tentu bukan orang India itu. Kalau ada lambonya yang rata-rata itu orang Bugis begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi saudara kami yang ada di sini, kalau kita balik ke kampung boleh menghubungi saya. Kita bisa silaturahim. Saya tepatnya tinggal di Sengkang, aslinya orang Boning, tapi kebetulan belajar di Sengkang, menuntut ilmu di pesantren di Sengkang. Disitulah saya tinggal. Tidak lama kemudian jatuh hati dengan orang Sengkang. Makanya istri pertama saya orang Sengkang, istri kedua masih tanda tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.